Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari baik dari Jemaat GKI Gayung Sari maupun Anda di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini. Hari ini kita merayakan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah menang atas maut. Kami mengucapkan selamat Paskah. Kemenangan Kristus menandakan bahwa betapa cinta dan sayangnya Allah kepada Anda dan saya. Kemenangan Kristus memberikan kita hidup dan pengharapan baru. Dengan penuh sukacita, mari kita rayakan kemenangannya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan bersama, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah Paskah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Percayakah bahwa saudara merupakan kekasih Allah yang menjadi sasaran cinta dan kasih-Nya? Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita untuk lebih mengenal dan mempercayainya. God sent His Son. They called Him Jesus, that He came to love, heal, and forgive.
Berbahagialah kita menjadi yang dikasihi oleh Allah. Because He lives. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada kala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mandi tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup. Sungguh luar biasa dan bangganya kita semua mempunyai Allah yang hidup, Allah yang rela mati menebus dosa dan kesalahan kita, mampu menyembuhkan dan menyucikan. Sucikanlah kami ya Tuhan, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Maka marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita dengan berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menebus dosa-dosa yang telah kami perbuat, tanda bahwa betapa besar kasih-Mu kepada umat-Mu. Tetapi kami anak-Mu yang berdosa ini tidak menyadari betapa besar Engkau mengasihi kami. Ketika masalah, cobaan datang dalam hidup kami selalu merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Kami salah mengenali kasih-Mu Tuhan. Kami hanya mengenali kasih-Mu sebatas pemikiran kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah atas segala dosa kami. Pengampunan yang Engkau beri kepadaku memulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berita anugerah terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-40 yang berbunyi, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tak pernah terlambat janji Tuhan untuk menolong dan memulihkan kita. Hanya kasih-Nya yang sanggup mengubah segala sesuatu, karena kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara di dalam hati kami masing-masing, agar kami memahami isi hati-Mu dan mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dibaca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan, yang menyimpan dalam hati, tetapi yang lebih bahagia adalah mereka yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika saya bertanya, apakah saudara yakin bahwa saudara dikasihi Allah? Mungkin secara spontan saudara akan menjawab, ya pastilah. Kalau saya tidak dikasihi Allah, tidak mungkin saya ada di sini. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Kalau dijawab ya, saya yakin kok nyatanya tidak begitu. Tetapi kalau dijawab tidak yakin, kok ya rasanya tidak pantas. Saudara-saudara sekalian, iman Kristen itu bukan soal pantas atau tidak pantas. Tetapi selalu dimulai dari bagaimana kondisi hati kita yang sebenarnya. Berpura-pura hanya karena merasa tidak pantas untuk mengakui apa yang sebenarnya,
merupakan penghalang terbesar bagi kita untuk mengalami kasih Allah. Pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang secara teori percaya bahwa Tuhan mengasihinya. Tetapi jauh di dalam hati yang sebenarnya meragukannya dan berkata, kalau Allah mengasihi saya, mengapa sejak kecil saya selalu menderita, menjadi bahan ejekan, sakit tidak kunjung sembuh, bekerja setengah mati tapi selalu gagal dan gagal juga, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berarti. Mengapa Tuhan tidak memberi kepada saya karunia sahabat orang lain? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak hal yang membuat banyak orang sulit untuk merasakan kasih Allah. Apakah saudara termasuk orang yang seperti ini? Jangan takut untuk datang kepada Tuhan apa adanya. Dan mohon Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam hati saudara yang terdalam. Sementara kita merenungkan firman Tuhan ini. Sebab keyakinan bahwa diri saudara dan saya dikasihi Allah itu sangat amat penting. Tanpa keyakinan itu hidup kita tidak akan maksimal. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan betapa Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Tetapi apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah gratis, tanpa syarat apapun, tidak menuntut dan bersifat kekal, yang diberikan kepada orang-orang saudara dan saya yang sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Saudara, kalau kita ikut lomba, lalu kita menang dan kita mendapat piala, itu penghargaan. Kalau kita bekerja lalu kita dapat gaji, itu upah. Kalau menjadi member toko online, lalu mendapat bonus, itu hadiah. Karena kita sudah memberi keuntungan kepada toko tersebut. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia bukan penghargaan, bukan upah, dan bukan hadiah. Melainkan anugerah gratis. Tanpa syarat apapun. Yang diberikan kepada orang berdosa yang sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia tidak menuntut orang berdosa untuk membayar dosa-dosanya dengan menerima hukuman yang setimpal, melainkan justru menanggung hukuman itu bagi orang berdosa. Dan semua itu bersifat kekal. Saudara-saudara sekalian, karena kalau saudara misalnya saudara dikejar-kejar oleh debt collector karena hutang kartu kredit yang sudah membengkak sedemikian rupa tidak mungkin bisa saudara bayar. Lalu dengan ketakutan saudara menghadap pimpinan bank itu. Lalu ketika pimpinan bank itu melihat kondisi saudara, tiba-tiba dia mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, dari rekeningnya sendiri untuk membayar hutang saudara. Dan ketika saudara meninggalkan kantornya, pemimpin bank itu mengikuti saudara dan ngelihat saudara berjalan kaki. Lalu dia memanggil saudara, lalu memberi uang saku dan berkata, ini kamu naik kendaraan umum saja. Saudara, itulah kasih karunia. Mungkin secara teori saudara sudah tahu. Bahkan sudah hafal kebenaran ini. Tetapi apakah saudara yakin
bahwa itu dikaruniakan untuk saudara secara pribadi? Banyak orang mengakui kebenaran ini secara intelektual, tapi tidak mengalaminya secara pribadi. Karena itu mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh kasih karunia itu di dalam diri orang percaya. Yang pertama, kasih karunia Allah membangkitkan kesadaran yang mendalam akan dosa. Saudara-saudara sekalian, sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus di jalan menuju Damsyik, Paulus sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sebaliknya, dia sangat bangga dengan statusnya sebagai orang Yahudi asli yang disunat pada hari ke-8. Sebagai orang Farisi, murid guru besar Gamaliel yang sangat terkenal itu. Dan dia berkata bahwa dia melakukan hukum Taurat dan ketaatan dengan ketaatan yang tidak bercacat. Dengan menepuk dada, dia merasa sebagai orang suci. Bahkan kegiatannya menganiaya jemaat, dia lakukan dengan keyakinan bahwa dia sedang berbuat bakti kepada Allah. Tetapi saudara, oleh kasih karunia Allah, Tuhan Yesus menjumpainya dan membuka mata hatinya, sehingga dia mampu melihat kenyataan dirinya dari sudut pandang Allah. Paulus bahkan berkata, aku yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku adalah penganiaya jemaat. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Orang baik, orang kudus, tidak pernah merugikan orang lain. Pernahkah saudara tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba diingatkan kepada apa yang saudara telah lakukan pada masa lalu, dan itu membuat saudara sangat malu dan mungkin marah kepada diri sendiri, kenapa saya pernah melakukan itu? Saudara merasa sakit di dalam hati yang terdalam. Karena ternyata saudara tidak sebaik apa yang saudara kira. Pernahkah saudara merasa seperti itu? Menjadi orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Pernahkah saudara merasa dihembaskan sampai ke titik nol? Itu adalah tanda bahwa kasih karunia Allah sedang bekerja dalam hati saudara. Jangan lewatkan kesempatan itu dengan mengabaikannya, mengalihkan perhatian, melupakannya, berusaha menutupi atau berdalih. Karena jika saudara melakukan ini, saudara akan menjadi keras. Dan kalau saudara terus melakukan itu, saudara akan semakin keras, hingga satu saat saudara akan sampai di satu titik di mana saudara tidak akan bisa lagi berbalik. Itu Yudas. Karena itu mari ketika kasih karunia Allah mengingatkan kita, siapa kita sebenarnya. Walaupun malu, walaupun itu menyakitkan, mari kita akui saja dengan tulus dan jujur setiap dosa yang disingkapkan. Tapi jangan berhenti sampai di situ.
Karena kasih karunia Allah juga tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kasih karunia Allah juga membuka mata kita untuk mengetahui dan menyadari betapa berharganya Injil Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan Injil? Injil dirumuskan dengan singkat dan tepat dalam pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita ucapkan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara sekalian, kesadaran akan dosa yang mendalam adalah poin penting. Tetapi jika kita berhenti sampai di situ saja, maka kita justru akan hancur oleh perasaan tidak layak. Dan iblis akan memakai kesempatan itu untuk mengintimidasi kita sampai kita benar-benar hancur. Puji Tuhan. Kasih karunia Allah tidak berhenti sampai di situ. Dia membuat kita memahami mengerti bahwa bagaimanapun buruknya kondisi kita, masih ada jalan keluar. Karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Di atas kayu salib, ketika dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sudah membayar lunas semua dosa kita yang kita lakukan pada masa lalu, saat ini, bahkan yang akan datang. Karena itu, jangan berhenti dengan mengakui dosa. Tetapi pergilah ke kaki salibnya dan taruh semuanya di sana, taruh. Jangan diambil lagi, taruh. Terimalah pengampunan, ampuni diri sendiri, dan move on. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara sekalian, jika setiap kali kasih karunia bekerja menyadarkan kita akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita meresponnya dengan cara ini, maka kasih karunia yang sama itu akan bekerja di dalam diri kita, mentransformasi hidup kita dari dalam. Sehingga langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, Dia mengubah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia Allah telah mentransformasi Paulus dari penganiaya jemaat menjadi pekabar Injil yang berani mati bagi Tuhan Yesus. Dan kasih karunia yang sama juga akan mentransformasi hidup saudara dan saya. Yang ketiga, kasih karunia Allah memberikan kepada kita kerinduan dan kekuatan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Paulus berkata, kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara sekalian, keselamatan yang dianugerahkan kepada saudara dan saya melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, memang sudah sempurna. Tetapi transformasi yang dikerjakan oleh kasih karunia akan diberikan sepanjang hidup kita. Secara berkala, Roh Kudus akan menyingkapkan dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kesadaran yang mendalam. Kenapa tidak sekaligus aja? Karena saudara dan saya tidak mampu. Kalau Roh Kudus menyingkapkan seluruh dosa kita, apa adanya, saudara dan saya tidak akan mampu. Karena terlalu banyak, terlalu memalukan, dan terlalu menyakitkan. Karena itu kasih karunia Allah bekerja sepanjang hidup orang percaya. Mengerjakan keselamatan adalah terus-menerus merespon pekerjaan kasih karunia di dalam diri kita dengan baik dan benar. Saudara-saudara sekalian, Paulus terus mengerjakan keselamatannya yang oleh kasih karunia Allah telah diterimanya melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik. Itulah sebabnya Paulus mampu menghadapi apa saja dalam hidupnya, bahkan sampai mati demi Injil. Saudara-saudara sekalian, ada seorang pemudi yang sejak berada di dalam kandungan sudah tertolak karena kelahirannya tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Setelah dia lahir, dia ditinggal begitu saja di depan pintu rumah sebuah keluarga. Dan keluarga itu ketika membuka pintu melihat bayi ada di depan pintunya, merasa kasihan, lalu mengadopsi dia. Saudara-saudara sekalian, gadis ini tumbuh, pemudi ini tumbuh, tanpa disadari perasaan tertolak itu mendorong dia dengan sangat kuat untuk menjadi pemberontak terhadap figur otoritas manapun, tanpa seorang pun termasuk dirinya yang dapat mengendalikannya. Sebagai seorang yang sejak kecil, dia di keluarga yang mengadopsinya itu orang percaya, dia dididik di dalam iman Kristen. Maka ketika dia menggumuli akan pemberontakan yang ada di dalam dirinya, dia merasa sangat berdosa. Tetapi dia tidak mampu untuk melepaskan diri dari dorongan tersebut. Akhirnya, setelah menjalani beberapa kali pertemuan konseling, dengan didampingi sang konselor, orang tuanya dengan hati-hati membuka semua misteri kehidupannya yang selama ini tersembunyi bagi dia. Saat itulah kasih karunia Allah menjamah hatinya dan memberinya kesadaran betapa Allah mengasihinya. Tiba-tiba dia sadar bahwa apapun yang telah dilakukan orang tua aslinya, Allah telah menuntun ibunya untuk menaruhnya di depan pintu rumah orang yang tepat. Yang bukan hanya menyambut dan mengadopsinya dengan kasih, melainkan juga membawanya kepada Tuhan Yesus dan mendidiknya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Seiring dengan itu muncul kesadaran yang mendalam bahwa pemberontakannya terhadap figur otoritas itu dosa.
bahwa semua itu sangat menguasai dirinya. Sebab hal itu muncul dari hatinya yang terluka karena merasa telah dibuang. Dan luka hati itu telah menjadi celah bagi si jahat untuk mencengkeram hidupnya. Sehingga dia tidak bisa tidak selalu memberontak kepada setiap figur otoritas yang hadir dalam hidupnya. Tidak peduli betapapun baiknya mereka. Saudara, saat dia mengakui itu dan meletakkan ke bawah kaki salib Tuhan Yesus, dia diampuni. Sehingga dia pun dimampukan oleh Tuhan mengampuni orang tua aslinya. Walaupun dia tidak tahu siapa mereka dan di mana keberadaannya. Tapi dia mengampuni. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Dari dikuasai oleh pemberontakan, menjadi dikuasai oleh kasih Allah. Dan semua potensi dirinya yang selama ini terkubur, bermunculan. Dan memberi dampak positif bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, keyakinan bahwa kita dikasihi Allah merupakan motivasi yang paling kuat yang membuat kita berdiri teguh dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan terus berkarya dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan sampai akhir. Hari ini, apa yang memotivasi saudara untuk hidup dan berkarya? Datang kepada Tuhan. Temukan kasih karunia-Nya. Kiranya kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah membawa dampak bagi kehidupan jemaat termasuk dalam soal keuangan. Ayo kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita melanjutkan apa yang telah dimulai dengan sepenuh hati oleh almarhum Pendeta Emeritus Hosea Abdi Widiadi. Caranya mudah. Kita terlibat dalam program Ijol Charity. Selamat sore, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kami pertama-tama keluarga almarhum Abdi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa-doa, simpati, tali kasih sayang saudara kepada keluarga kami yang terkena dampak COVID-19. Saya akan sedikit menceritakan pada akhir hayatnya Pak Abdi. Pada masa permulaan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, itu masuk mulai bulan Februari, itu Pak Abdi sangat gelisah karena mendengar bahwa semua ibadah-ibadah tidak diperbolehkan. Lalu dia berpikir bagaimana bisa hidup gereja untuk pelayanannya. Dia sangat sedih dan dia langsung punya ide mengambil kertas gambar dan melukis. Dia bilang sama saya, "Non, saya akan menyerahkan lukisan-lukisan ini kepada Sinode Wilayah Jatim dan nanti mereka bagaimana caranya untuk menjual dan uangnya semuanya aku serahkan kepada Sinode Jatim."
Saya bilang ya, silakan. Lalu pada menjelang Paskah, dia mengambil kanvas yang besar ini. Dia melukis bagaimana Kristus yang rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Dia menebus dosa, dia turun ke bumi, mengajar, menceritakan soal kasih dan melayani orang-orang sakit dan bahkan menghidupkan orang yang mati. Tetapi ia toh dimusuhi oleh beberapa rakyat Yahudi dan dia disalibkan. Dia menurut apa yang ditakdirkan oleh Allah Bapa, bahwa dia harus memikul salib untuk menebus dosa-dosa seisi dunia. Dia disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga dan pulang ke rumah Bapa. Itulah kisah dari Kristus yang dilukiskan di kanvas ini. Terus Abi juga bilang, ini juga akan kuserahkan kepada Sinode Wilayah Jatim. Lalu saya ngomong, wah kalau ini Nyok harganya harus 150 juta. Saya bilang gitu, dan semuanya untuk Sinwil Jatim. Itulah ceritanya. Bagaimana Pak Abdi sangat concern dengan keadaan ini bagi gereja-gereja yang terutama yang kecil-kecil. Begitulah cerita saya sekilas. Sekian. Terima kasih. Ayo, berderaplah satu. Ayo, berderaplah satu. Kristus datang sebagai gembala, Dia datang beri tuntunan. Meski kita dalam kegelapan, Kristus pimpin sepanjang malam. Kristus datang
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung berakhir ini, kami mau belajar mengucap syukur kepadamu, karena pemeliharaanmu tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kami harus bergumul dengan penyakit, atau dengan kekurangan masalah secara ekonomi dan apapun, Tuhan tetap ada, dan Kau menguatkan kami untuk melewati semuanya di dalam kasih karunia-Mu. Namun saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit mereka, baik di rumah sakit maupun di rumah, apalagi yang sedang ada di ruang isolasi, kiranya Tuhan berkenan menyapa mereka secara pribadi, menjamah dan menyembuhkan, dan lebih dari itu, memberikan pengalaman iman yang baru, sehingga iman mereka semakin dikuatkan. Kami berdoa juga untuk usaha pemerintah menanggulangi virus ini dengan memberikan vaksinasi kepada seluruh bangsa ini. Kami berdoa supaya program ini segera dapat menyentuh setiap orang, sehingga pandemi ini bisa diatasi dan kegiatan ekonomi, kegiatan studi, dan apapun juga boleh berjalan kembali dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk ibadah-ibadah yang harus kami lakukan secara online. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua persiapan rekaman alat-alat yang dipakai, semua orang yang berbagian di dalamnya. Terlebih ya Tuhan, jemaat-Mu, walaupun harus mengikuti di rumah masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi akan keindahan persekutuan mereka dengan Tuhan. Dan bahkan semua yang disediakan oleh gereja melalui online bisa menyapa sampai ke tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau oleh kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga semua program gereja yang lain. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kami hikmat dan kreativitas untuk kami terus berkarya secara maksimal, bahkan menemukan hal-hal yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini
kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mengingat nats yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 258 369 2011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera, dan dimohon untuk menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala karunia yang baik datangnya daripadamu. Terimalah ungkapan syukur melalui persembahan kami ini Tuhan, untuk mendukung pekerjaan-Mu di dunia ini, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepadamu, dan menjadi serupa dengan Engkau oleh kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit. Amin. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Buatlah karya itu sebagai buah dari kehidupan yang melekat pada Kristus. Kasih Allah sangatlah berharga dalam hidup kita. Kasih Allah melampaui segalanya. Karena kasih karunia Allah, saudara ada sebagaimana saudara ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara tidak sia-sia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 amin, Kami ingin menjaga setiap tamu sejak dari awal kedatangan. Memastikan tahapan-tahapan protokol kesehatan dijalankan demi kenyamanan bersama. Sama seperti ketika kami memastikan setiap sudut kamar tidak terlewatkan untuk dibersihkan. Dan kenyamanan Anda menempati kamar-kamar kami terjamin. Kami menawarkan pilihan menikmati sarapan makan pagi di area makan kami yang terbuka atau di mana saja sesuai dengan kenyamanan Anda. Komitmen kami adalah wujud rasa terima kasih kami atas pilihan Anda memilih Gria Kusuma Indah.